Xiao Yan dan Xiao Qi bolak-balik tanpa henti di pegunungan. Xiao Qi, yang sering berkeliaran di pegunungan ini, tidak pernah sedalam ini, tetapi dia memiliki pemahaman yang baik tentang seluruh lanskap gunung. Kedua talenta tidak bisa tersesat di pegunungan yang rumit ini, melintasi gunung ini dan memasuki prefektur Diuan. Kata Xiao Qi, melihat pegunungan jambul di depannya. Xiao Yan mengangguk. Dalam benaknya, sebuah peta muncul. Peta ini persis seperti peta di atas lapisan pemurnian gas menara Zichen Suling. Sosok keduanya bolak-balik melewati hutan lagi, dan Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwa yang kuat untuk menghindari Warcraft. Segera, keduanya mencapai puncak gunung. Hutan gunung tua tak berujung muncul di hadapan Xiao Yan dan Xiao Qi, dan sumber kaisar yang kuat datang. Nama Diwanzhou dinamai karena memiliki sumber energi kaisar yang lebih kuat daripada daerah lain di daerah ini. Sosok Xiao Yan dan Xiao Qi berdiri di puncak gunung, memandangi hutan tak berujung di kaki. Dalam benak Xiao Yan, peta itu muncul kembali, dengan kasar menilai orientasinya, mengarahkan jarinya ke satu sisi, dan berkata kepada Xiao Qi, "Ayo pergi dari sini, kita harus bisa mencapai kota yang paling dekat dengan gunung ini secepat mungkin." Xiao Qi mengangguk, dan Xiao Qi dari prefektur Diuan juga yang pertama kali datang. Namun, peta itu telah melihat banyak hal dan mendengar banyak berita. Tempat kita berdiri ini adalah Dimai di luar Diwanzhou. Ini memang cara tercepat menuju ibu kota sihir yang paling dekat dengan Dimai sesuai dengan arah yang Anda tunjuk. Namun, sejauh yang saya tahu, arah ini, tapi itu yang paling berbahaya dari semua rute. Xiao Qi berkata dengan ringan, dia jelas tahu banyak tentang berita Xia Yuan daripada Xiao Yan. Xiao Yan tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia memutar kepalanya dan melihat ke belakang. Garis-garis di antara alis muncul sedikit lagi, dan kekuatan jiwa yang kuat keluar. Setelah beberapa saat, garis di antara alis Xiao Yan memudar. Tampaknya sekelompok orang berjubah hitam telah menemukan kita. Kita tidak punya banyak waktu. Kita hanya harus pergi ke sini, kata Xiao Yan dengan sungguh-sungguh dan tegas. Xiao Yan tidak menyangka bahwa orang-orang Hei Pao menemukannya dan Xiao Qi dalam waktu sesingkat itu. Keduanya tidak berani mengabaikan dan lari ke arah yang ditunjuk oleh Xiao Yan. Sepertinya kita tersesat. Xiao Yan dan Xiao Qi sedang berjalan di hutan primitif saat ini. Di hutan ini, ada kabut putih susu di mana-mana. Kabut ini sangat aneh, dan bahkan kekuatan jiwa sangat sulit ditembus, dan ada hawa dingin, meresap di atasnya. Bahkan Xiao Yan, yang memiliki kekacauan-kekacauan, tidak tahan. Jadi, lebih dari 1 jam setelah menerobos rute ini, Xiao Yan dan Xiao Qi pada dasarnya terus berjalan di sekitar sini. Kekacauan Xiao Yan selama lebih dari 1 jam jelas membuat Xiao Yan merasa sedikit kesal. Mereka sepertinya terjebak di sini. Untungnya, mereka yang berjubah hitam tidak mengejar mereka. Peta yang digunakan sekarang tidak berguna, tidak ada identifikasi detail dari rute ini sama sekali. Dalam perubahan laut, seluruh bentang alam telah banyak berubah selama bertahun-tahun. Ngomong-ngomong, menurutku, ini adalah hutan monster kabut ajaib. Kabut aneh adalah salah satu alasan mengapa rute ini dinamai secara terpisah. Dikatakan bahwa hanya ada satu rute yang benar untuk keluar. Jika kita kembali pada malam hari, jika kamu tidak bisa keluar, itu akan sangat buruk. Xiao Qi menangis. Sepertinya jika kita ingin keluar dari sini, seseorang harus memimpin. Ayo pergi ke selatan dulu, kata Xiao Yan perlahan. Meskipun Xiao Yan memiliki kekuatan jiwa yang kuat, kemampuan kabut ini untuk mengisolasi kekuatan jiwa terlalu kuat untuk dideteksi, dan Xiao Yan tidak dapat mendeteksinya terlalu jauh. Xiao Yan tersenyum pahit di hati. Mereka benar-benar tidak nyaman di sepanjang jalan. Mereka bersembunyi dari kiri dan kanan untuk mengusir Warcraft. Tidak ada yang terjadi, tetapi mereka menghadapi gelombang binatang langka dan diserang oleh Warcraft bintang 4.
Akhirnya berhasil melarikan diri dari Dizhou, akhirnya tiba di Diwanzhou, tapi tidak menyangka akan tersesat oleh hutan monster kabut ajaib Shizi burung ini, tidak tahu seberapa besar bahaya yang ada di belakang. Ayo pergi! Dia melambai ke Xiao Qi. Xiao Yan mengambil langkah dan bergegas pergi ke selatan. Xiao Qi juga dengan cepat mengikuti dengan ringan. Ledakan! Lusinan orang bersandar erat pada ruang terbuka yang tertutup kabut tebal, dan di sekitar mereka, dari waktu ke waktu, ada kepala Warcraft yang keluar dengan darah, tetapi kemudian dibombardir oleh beberapa serangan kuat ke dalam daging cincang. Hewan-hewan ini benar-benar menyebalkan. Nona, kapan kepala ini? Apakah World of Warcraft bintang 5 akan muncul? Di kerumunan, seorang pria menebas World of Warcraft dengan pedang raksasa di tangannya, menyeka darah di wajahnya, dan mengutuk. Yakinlah, berita tentang wanita itu tidak akan pernah salah. Jawabannya adalah seorang pria paruh baya dengan punggung dan pinggang harimau, memegang 2 kapak darah. Ketika kapak darah menari, itu penuh dengan kekuatan. Warcraft yang bergegas itu selama itu tersangkut sedikit pun, itu adalah daging dan daging. Dan di antara sekelompok orang ini, ada bayangan cantik yang sangat memalukan saat dia menabrak kemeja biru pendek. Darah beterbangan dari tubuh Qian Ying, dan ekor kuda berwarna merah darah berkibar di belakang kepalanya. Di bawah poni yang rapi, sepasang mata indah dengan sedikit pingsan merah terlihat. Hidung kurus dan tinggi tampak halus dan mulia, penuh dan sedikit liar. Bibir setengah terbuka dan setengah tertutup. Tubuh Qian Ying bergerak sedikit, pinggang Xiaoman berputar, dan cambuk panjang di tangannya ditembakkan seperti orang liar. World of Warcraft di sekitarnya langsung meledak menjadi kabut darah, cambuk panjang bergetar, dan inti sihir melayang di udara. Dengan satu nafas, setiap inti sihir berubah menjadi seberkas cahaya dan melebur ke dalam tubuh Qian Ying. Kekuatan gadis muda ini jelas yang terkuat di kelompok orang ini. Dia memiliki kekuatan petarung bintang 5. Bahkan dalam menghadapi banyak pengepungan Warcraft ini, dia masih tidak memiliki sedikit pun kebingungan dan sangat kontras dengan penampilannya. Masing-masing dari orang-orang ini membunuh Warcraft, dan inti sihir berubah menjadi energi dan melebur ke dalam tubuh mereka. Satu-satunya yang bisa langsung menyerap Magic Core adalah para demon. Ini jelas setan. Pertempuran di sini berlangsung hampir setengah jam sebelum berakhir. Di sekitar kelompok orang ini ada banyak mayat Warcraft. Begitu pertempuran usai, kebanyakan dari orang-orang ini duduk dengan pantat mereka, terengah-engah terus-menerus. Itu hanyalah beberapa Warcraft level rendah. Mereka tidak menggunakan semangat juang mereka, tetapi langsung menyerang dengan kekuatan daging. Ini juga semacam latihan untuk daging mereka. Melihat kerumunan yang kelelahan, bayangan itu juga tidak bisa tidak menggelengkan kepalanya tanpa daya, hanya untuk menegur mereka beberapa kata. Matanya tiba-tiba berkilat, matanya tiba-tiba melihat ke kabut di depan, dan berteriak, "Siapa?" Mendengar teriakan Qian Ying yang tiba-tiba, orang-orang yang baru saja duduk dengan tergesa-gesa, mengambil senjata di sebelah mereka, dan menatap ke depan dengan gugup. Di bawah tatapan gugup mereka, kedua sosok itu perlahan berjalan keluar dari kabut. Xiao Yan dan Xiao Qi yang tersesat. Saat ini, tubuh Xiao Yan memancarkan semangat iblis. Xiao Qi sangat aneh. Mengapa Xiao Yan tiba-tiba memiliki semangat iblis, tetapi situasi saat ini tidak memungkinkan dia untuk bertanya. Melihat kerumunan yang mengawasinya, Xiao Yan menggaruk kepalanya dan dengan sibuk berkata, "Jangan gugup, kita tersesat dan lari ke sini karena kesalahan, tidak ada niat jahat." Semua orang lega ketika mereka melihat hanya satu pemuda dan satu gadis muda muncul di depan mereka, merasakan napas lemah keduanya. Namun, Qian Ying masih menatap Xiao Yan dan Xiao Qi dengan erat, dan sama sekali tidak melonggarkan kewaspadaannya, karena dia tidak tahu mengapa, dia selalu merasa bahwa Xiao Yan memiliki bau berbahaya di tubuhnya. Apakah adik laki-laki ini dari negara asing? Qian Ying menatap Xiao Yan dan bertanya dengan lembut. Xiao Yan mengangguk dan tersenyum, lalu mengepalkan tinjunya dan berkata, "Gadis ini, kita tersesat di sini,
Aku tidak tahu apakah kita bisa mengajak kita jalan-jalan. Nafas keluar, karena dia sudah merasa bahwa sekelompok orang di depannya adalah setan. Tidak, kami tidak menerima orang asing. Kamu bisa pergi sendiri. Seorang pria paruh baya dengan punggung harimau memegang kapak darah, memindai dan memindai tubuh Xiao Yan dan tubuh Xiao Qi. Kemudian dia menoleh dan berbisik kepada wanita di sebelah Qianying, "Nona, kami di sini untuk membunuh Warcraft bintang 5. Tidak baik membawa botol minyak penarik yang tidak diketahui asalnya, terlalu berbahaya." Mendengar perkataannya, wanita Qianying itu tidak langsung mengungkapkan sikapnya. Dia menatap Xiao Yan dan Xiao Qi dengan erat, lalu setengah bersuara sebelum bertanya pada Xiao Yan dengan enteng, "Siapa nama adik laki-laki itu?" "Cabang yang mana?" "Anak kecil Yan Yan, gadis di sebelahku ini adalah teman sukuku, Xiao Qi." "Siapa nama gadis itu?" Xiao Yan menjawab sambil tersenyum. Dia tidak berani menyebut dirinya Xiao Yan. Sekarang Mozu sedang berburu dirinya sendiri. "Aku tidak tahu siapa aku hanya bisa mengalihkan topik dan bertanya pada wanita Qianying. "Namaku King Muer, panggil saja aku Muer." Adik laki-laki itu belum mengatakan cabang mana itu. Wanita Qianying tidak melepaskan Xiao Yan. "Aku." Xiao Yan tidak bisa menjawab, dia sama sekali tidak mengerti Mozu. "Kenapa?" "Tidak ada jawaban?" "Kurasa kau tidak tersesat. Tapi kau adalah mata-mataku yang mendengarkan berita." Suara King Muer menjadi parah. Untuk sesaat, mata Xiao Yan melebar dan dia tidak bisa menutup mulutnya sedikit pun. "Keluarga iblis darah?" Xiao Yan menggumamkan kata-kata ini dengan kaget. "Kamu bilang kamu adalah keluarga iblis darah? Omong kosong, kecuali keluarga iblis darahku, yang bisa datang dan pergi dengan bebas di hutan monster kabut iblis ini." King Muer masih menatap Xiao Yan dengan waspada. "Nona King Muer, bisakah kita meminjam langkah untuk berbicara?" Xiao Yan kembali ke hatinya, dan kegembiraan yang luar biasa memenuhi pikirannya. Itu benar-benar tidak membutuhkan banyak usaha. King Muer berhenti dengan curiga, masih mengangguk. King Muer berjalan mendekat, dan pria paruh baya dengan punggung harimau itu jelas sedikit khawatir. Dia hanya ingin berbicara dan dihentikan oleh tangan King Muer. King Muer dan Xiao Yan datang ke satu tempat, tidak jauh dari keramaian. "Miss Muer, apakah kamu benar-benar monster darah?" Xiao Yan bertanya pada Muer dengan sangat hati-hati dan sangat hati-hati. Pada jarak sedekat itu, Xiao Yan juga dengan jelas melihat wajah King Muer, dan kecantikan yang menakjubkan terungkap, membuat Xiao Yan menarik napas dan menelan ludah dengan tenang. King Muer mengangkat kelopak matanya dan mengangguk. "Ya, Gorevian." "Mengapa?" "Takut?" "Katakan padaku cabang mana kamu, dan tidak apa-apa, aku diterima." Xiao Yan melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata dengan penuh semangat, "Tidak masalah cabang mana aku di sini untuk menemukanmu." "Khusus datang kepada kita?" tanya King Muer. "Ya." "Di mana patriarkmu? Tolong bawa aku menemuinya, ada yang ingin kuberitahukan padamu." Kata Xiao Yan dengan lebih bersemangat. "Sama saja memberitahuku apa saja. Aku adalah saudara perempuan patriark." King Muer memandang Xiao Yan dengan mata skeptis dan berkata. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, ini bukan masalah sepele. Dia hanya bisa mengatakannya kepada kepala keluarga iblis darah." King Muer tidak bisa membantu tetapi menampar bibirnya ketika mendengar kata-kata itu, berpikir bahwa dia mungkin telah ditemukan dan ingin menjadi bingung. "Maukah kamu melihat kakakku dengan santai?" "Katakan tidak. Aku benar-benar tidak baik untuk mengatakan tidak." King Muer. Xiao Yan bermeditasi, jari-jarinya bergesekan dengan rahangnya. King Muer melihat keraguan-raguan Xiao Yan dan berpikir, "Yah, aku mengerti trik apa yang kamu miliki. Saya masih hanya bisa mengatakan kepada patriark Anda. Dengan cara ini, tolong bawakan 3 kata untuk patriark King Xuantian Anda,
Saya yakin patriark Anda akan datang menemui saya secara pribadi setelah mendengar 3 kata ini. Setelah itu, dia menatap King Muir dengan tegas. Kamu Ham. King Muir menginjak, Leng, bersenandung, dan melambaikan tangannya ke Xiao Yan. Xiao Yan bahkan melambaikan tangannya dan berkata, Nona Muir, lihat, kami memiliki kekuatan yang sangat rendah dan tidak tahu jalannya. Anda mungkin juga mempercayai saya dulu, ketika Anda melihat kepala suku Anda memberitahu dia 3 kata itu. Bagaimana kalau aku membunuh Ren-Ren lagi? King Muir mendengar bahwa tangan giok yang terangkat ada di udara, memikirkannya, dan perlahan menurunkan tangannya, dan berkata dengan keras kepada Xiao Yan, jujur saja, jangan memikirkan trik apapun, kalau tidak aku akan menghapusnya. Itu kamu. Lalu kembali ke keramaian. Xiao Yan juga kembali ke kerumunan, dan menginstruksikan Xiao Qi untuk istirahat, dan duduk dengan menyilangkan kaki, matanya tertutup, dia berlari dan terbakar. Pada saat ini, pembakaran tubuh Xiao Yan lebih kuat dari sebelumnya. Saya tidak tahu berapa kali. Semangat juang di Meridian setiap kali berlalu, semangat juang di tubuh Xiao Yan harus murni. Malam perlahan datang, dan kabut di sekitarnya menjadi lebih tebal, dan api berkelap-kelip di dalam kabut. Hati-hati! King Muir minum dengan keras. Semua orang berdiri, merasakan kewaspadaan di sekitar mereka, hanya samar-samar mendengar suara sosok yang mengelilinginya. Setelah beberapa saat, bayangan tebal Warcraft muncul dari semua sisi di hadapan semua orang. Melihat kelompok World of Warcraft yang tidak dapat membantu camp, dan kemudian melihat raksasa yang jelas lebih besar dari monster lain di tengah, kulit King Muir ditutupi dengan martabat, dan dia berbisik.